Sunnah walidayya al-Fatihah. Bismillah. Satidayna tauhid bil hamid ya mangko cah Sultan Hasan Salabi. Laumul Fatihah. Bismillah Syekhina bil hamid laumul Fatihah. Bismillah Jami'atul Lafi Sakal wa Ali Hamidi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ono sapa Sultan Ahmad As-Salis. Ahmad As-Salis kang telu. Nafsu ya awak dhewe ni Sultan Ahmad As-Salis iku khototon khotot. Mujayyidan kan ngapii. Kang api, fakot tatalam madza mongko teman-teman wis belajar dadi murid. Sapa Sultan Ahmad ala yadi al khotot asyahir ing atase tangane khotot asyahir kang terkenal Hafid Utsman, rupane Hafid Utsman. Wa tatalam madzalan dadi murid sapa Sultan Mustafa Khan Asani kang nomor 2 aidon kalimane ala yadil khotot Hafid Utsman fil qarni al hadi asyara ing dalem abad 11 al-Hijri awal sabi'a asyara al-Miladu abad 12 Hijriah. Wa tatalam madzalan belajar atau dadi murid sapa Sultan Mahmud Khan ala yadi al-khotot Mustafa Rokim mengatasi tangane Mustafa Rokim fi awail qarni tsalits asyara ing dalam awal abad 13 Hijriah. Atas ya asyara al-Miladi utawa abad 19 Masehi. Wa tatalam madzalan belajar sapa Sultan Abdul Hamid Khan Ats-Tsani ala yadi al-khotot Mustafa Izzat ing atase tangane khotot Mustafa Izzat. Wa nalalan merkoleh sapa Sultan Abdul Hamid minhu saking Mustafa Izzat ijazatan ing ijazah fil khoti ing dalam khot wa istaghol lan agawe sibuk sapa kulun saben-saben minas sultan saking pira-pira saking sultan. Wa Sultan Abdul Aziz lan Sultan Abdul Aziz aidon kalimane ya bifanil khoti lawan seni khot wa kadzalika lan kemungkinan fa'ala agawe sapa ba'dus sudur sebagian pira-pira sumber ba'dus suduril idhami sebagian pira-pira pejabat-pejabat fit daulatul Utsmaniyah ing dalam daulah Utsmaniyah. Wa katsirun lan akeh minal udaba saking pira-pira wong kang ahli sastra wa syu'ara penyair annabirina kang serius kabeh aidon kalimane. Undur asyaklain rokem miyawatani. Jadi Anda bisa lihat pada undur ndelok sapa sira asyaklain ing rong bentuk rokem 102. Jadi pada zaman dahulu para sultan itu memang belajar khot. Semuanya belajar khot pada khot-khotot besar. Artinya apa? Bahwa apresiasi pemerintah terhadap kesenian itu memang betul-betul tinggi. Terhadap kesenian itu betul-betul tinggi. Sampai akhirnya suatu ketika waktu Sultan Ahmad As-Salis ketika beliau belajar dengan Hafid Utsman, maka mereka bertanya di kitab yang satunya kan disebutkan bahwa Sultan Ahmad bertanya kepada Hafid Utsman, akankah semuanya bisa seperti ini? Ya, maka Pak Hafid Utsman yang menjawab, iya, jika semua sultan melakukan seperti apa yang engkau lakukan, gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya banyak sultan-sultan yang akhirnya terus ke bawah belajar khot. Aduh. Baik, ini hanya sebagai sebuah ilustrasi bahwa mereka atau para pejabat-pejabat zaman dahulu itu mempunyai perhatian yang lebih terhadap kesenian. Bahkan jika kita tilik lagi, para raja-raja yang ada di
di negara kita zaman dahulu itu juga mempunyai perhatian yang cukup tinggi pada bidang kesenian gitu loh. Jadi nah, bahwa kesenian itu memang membuat hidup menjadi lebih indah. Kita sering, kita pernah menemui, saya agak lupa ya. Tapi era raja-raja Melayu dulu, raja-raja Melayu di Sumatera itu mereka pinter sekali bersyair, ya kan? Membuat syair, mengarang, itu mengarang prosa. Ini bagian dari kesenian, ya. Saya katakan bahwa khot ini merupakan salah satu dari sekian banyak urusan kesenian. Jadi seni ini yang bisa mewakili, kesenian ini yang bisa berbicara kepada orang lain, yang bisa mencerminkan tentang sebuah harkat dan martabat kaum, ya, sebuah kaum, sebuah komunitas atau sebuah bangsa, itu kan, yang cukup menyedihkan adalah ada beberapa kelompok yang kayaknya anti kesenian gitu. Jadi seolah-olah kelompok-kelompok Islam ini, yang kelompok-kelompok Islam yang dalam tanda kutip anti kesenian ini, yang saya sangat prihatin gitu. Sangat prihatin bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin gitu loh. Kesenian-kesenian tetap dihargai sama orang Islam, ya. Tetap dihargai kesenian itu. Nah, para pendakwah zaman dahulu itu sangat bijaksana terhadap kesenian yang ada, gitu kan. Mereka tidak serta-merta menghapus, mereka tidak serta-merta melarang, "Woi, ini nggak boleh, woi, ini dilarang, woi, ini tidak." Mereka lihat dulu akar permasalahannya apa, di mana, bagaimana, gitu kan. Bisa diperbaiki apa enggak? Contoh, salah satu bentuk adat istiadat zaman dahulu yang masih kita pakai sampai sekarang, tawaf. Tawaf itu adalah adat istiadat orang-orang Arab jauh sebelum Islam. Mereka tawaf dengan telanjang. Jadi orang dulu itu tawafnya telanjang, karena mereka mengatakan bahwa kita ini lahir telanjang, ya kan? Lahir dalam kondisi, maka menghadap Tuhan juga harus dalam kondisi telanjang. Tapi tidak serta-merta dihukumi, "Woi, ini nggak boleh, ini dosa, ini yang tidak." Tapi kemudian oleh Islam, tawaf tetap, ya kan? Kasih pakaian, tapi ingat pakaiannya tidak berjahit kan? Pakaiannya tidak berjahit. Tawaf tetap jalan, diisi dengan kalimat-kalimat talbiyah yang bagus, ya kan? Ini contoh bahwa Islam itu tidak merusak kebudayaan, gitu kan. Justru memperbaiki kebudayaan tersebut. Nah, proses memperbaiki ini tidak bisa serta-merta bim salabim abrakadabrak, seperti kita beli kue pastel, ya kan? Atau beli molen, kita tunggu sebentar, orangnya bikin cek gulung-gulung, goreng, selesai. Enggak, ya, tidak. Nah, kesenian ini juga bagian dari kebudayaan. Nah, inilah yang harus kita pegang, ya. Kesenian. Jadi harus, kita nggak bisa dikit-dikit, wah harus kesenian ini, nggak bisa. Bahkan sempat juga muncul beberapa waktu atau 2 tahun sebelum ini, ada bahwa masjid punya uang sedikit, bangun masjid, kemudian masjid dikasih kaligrafi. Ini hambur-hamburkan uang. Pernah menemukan hal itu nggak di Facebook, di medsos? Ciri-ciri masjid sunnah nggak ada kaligrafinya polos-los gitu kan. Ya, ini kan
harus kita benahi gitu loh. Harus kita benahi. Sampai akhirnya Pak Didin angkat bicara ya, mereka mungkin tidak pernah pergi ke Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram banyak sekali hiasan khotnya, apakah itu nanti dikira kan ya tidak begitu. Kemarin bahkan sampai saya sempat agak malam dikit saya lihat Facebook ada ngomong masalah niat puasa. Jadi yang benar itu adalah nawaitu sama khotin an adai fardhi syahri Ramadhani. Tidak dibaca Ramadhana, gitu kan. Kalau Ramadhani jelas jenis dia ngomong nahwunya bla 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 bahwa Ramadhani itu hanya hari ini. Ya memang saat ini. Kalau Ramadhana berarti kita puasa itu tidak tahu tahunnya kapan. Ngomong begitu, enak. Lupa kalau bahwa setelah syahrul Ramadhana an adai fardhi syahri Ramadhana di belakangnya ada hadis sanati. Ya. Memberikan keterangan sepotong, gitu kan. Pun sama ketika mereka memberikan keterangan tentang bahwa kaligrafi itu kesenian itu koyok gak blas gitu loh. Kesenian itu seolah-olah bukan tidak malah yuqarribu ilallah loh. Sedih, saya itu sedih. Kalau mereka tidak menghargai khot, lantas mereka baca Qur'annya gimana gitu loh. Bahwa khot, kesenian khot itu mempunyai andil, mempunyai saham yang cukup besar di dalam penyebaran agama Islam. Bagaimana Rasulullah menyuruh para sahabat yang terpilih untuk menulis wahyu, ya kan? Ada sekitar 25 setidaknya, ya kan? Kalau totalnya ada sekitar 4 bulan berapa gitu, saking banyak. Dan itu disuruh menulis. Dan kemudian bagaimana ijtihad para ulama-ulama terdahulu, Abul Aswad Ad-Du'ali, Marra bin Murra, ya kan, Aslam bin Sudro dan seterusnya, yang mendedikasikan agar tulisan Al-Qur'an ini bisa bagus. Orang betah membaca Al-Qur'an. Orang terpesona dengan keindahan tulisan Al-Qur'an. Orang terpesona dengan keindahan tulisan-tulisan makalah-makalah yang mengajak untuk ke arah ketakwaan dan seterusnya. Tiba-tiba dinafikan oleh orang yang baru kemarin sore. Apalagi dulu sempat melihat juga postingan di Facebook, ini Quran adalah Quran yang batal, Quran palsu, hanya karena gara-gara Quran tersebut ditulis menggunakan khot maghribi, gitu loh. Quran tersebut ditulis dengan khot maghribi, bukan dengan riwayat Hafiz, melainkan dengan riwayat Kolun, riwayat qiraah yang lain, yang berbeda dengan Quran-Quran yang ada di sekitar kita saat ini, gitu loh. Jadi kalau saudara-saudara menemukan Quran seperti ini harus dibakar karena ini menyesatkan bla 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 dan seterusnya. Ini loh akibat likilatil ma'rifat, gitu loh. Karena menganggap bahwa khot ya seperti itu saja, kesenian ya las. Ini belajar kesenian mau jadi apa sih gitu, ya kan? Jadi kalau Anda menerima pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mau ente baca kesenian jadi seniman gitu. Terus kalau jadi seniman apa bisa dapat uang? Loh, pedagang apa juga bisa dapat uang? Sama, ya kan? Urusannya sama gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang manusia itu repot, minta barang yang pasti, dikasih barang yang pasti tidak mau, tapi minta barang yang tidak pasti, gitu loh. Manusia seperti itu. Ini menunjukkan perhatian terhadap kesenian. Di negara-negara maju pun, pelajaran kesenian mendapatkan urutan yang cukup atau mendapatkan perhatian yang cukup lumayan. Ya, tapi di negara-negara yang berkembang, pelajaran kesenian tidak mendapatkan perhatian yang lumayan, gitu loh. Yusajilu nyatet apa tarikh. Anafan taksinil khot saat temani seni taksin khot iku fannun iku fi asri nufuzid daulah ing dalem era kemuncul apa era kejayaane Daulah Al Utsmaniyah
kana ono apa fanun iku yajri lumaku fil muassasati ta'limiyah ing dalem pira-pira yayasan pendidikan allati kang dharat kang muncul apa muassasat domana nizamil waqti sepanjang aturan-aturan wakaf nizamil waqfi au fid dawairil rasmiyah utawa ing dalem kelompok-kelompok resmi kal endrun kaya dene endrun wa diwan al-hamayun lan diwan al-hamayun fi serai ing dalem serai ya ghalatot fi serai ghalta ing dalem serai ghalta kadhalika lan kaya mengkono mau kana ana apa fanul khot iku yatimmu kana ana apa fan iku yatimu nyempurnakno ta'allumal khoti ing belajar khot fi baitil ustadzil khottati nafsuhu ing dalem omahe ustad al khottot nafsu ya awake dhewe ustad duna muqabil madin ya tanpa nampa harta fi mu'dzamil ahyan ing dalem sebagian besare waktu. Jadi kehidupan khot di sana itu, kehidupan kesenian di Turki waktu itu muncul di banyak tempat. Ada banyak yayasan-yayasan pendidikan, muassasatut ta'limiyah itu banyak. Ini didirikan ala nizamil waqfi. Jadi diwakafkan. Saya dulu sempat ngobrol sama teman ya. Pak nanti bisa kok kalau mau ke sini nanti tinggal di wakful katanya. Wakful itu apa? Tempat wakaf. Jadi ada tempat, saya belum tahu tapi ini berita dari teman saya, anak Aceh. Nah, itu jadi banyak ruang. Jadi Anda bisa tinggal di sana kapanpun gratis. Dan dapat makan setiap sore sama pagi. Jadi ono truk teko sret, ada truk datang itu bawa roti bagikan. Ya, kemudian sore juga begitu bawa roti bagikan. Ya, jadi jangan minta macam-macam, jangan minta sayur asem, jangan minta sayur bayam, nggak ada di sana, ya kan? Oh ini roti tok gini ya. Ya, tapi roti di sana dijamin nggak ada makan 2 roti aja udah kenyang itu, udah kenyang. Makan 2 roti udah kenyang. Ya, beda sama di sini. Kalau roti di sini kan besar begitu terus diperkes gini ya, jadinya kecil. Kalau di sana enggak, jadi tetap karena gandum yang digunakan gandum yang bagus, jadi kenyang. Saya sempat beli roti harga 1 lira itu, melihat bentuknya itu kalau 3 aja saya makan habis, enggak kenyang saya. Dalam hati sombong begitu. Turunlah saya dari bis, saya beli roti 4. Ya. Perkiraan saya 3 saya enggak kenyang kalau bentuknya seperti ini, kecil-kecil sekian, besarnya sekian, lebarnya jadi bulat gini namanya. Saya makan 1, oke, masih 2, loh kok kenyang. Jadi yang 2 ini nganggur. Wah, ini akibat sombong makan ini. Ya, jadi memang cukup lah. Kalau dikasih roti-roti itu cukup. Ya, ada di sana. Jadi ada wakaf. Sampai sekarang masih ada wakaf. Sampai sekarang ada wakaf. Begitu kabar terakhir yang saya dapat. Ini memang itu entah atau disiplin orang-orang Turki yang cukup lumayan gitu terhadap agama semangat beragamanya itu nggak liar gitu loh. Ya, nggak liar. Bagus. Oke. Awalan al-khattu wal kitaba fil lughati wal istilah. Jadi kita sekarang masih pembahasan tentang khot. Al-khottu tawi khot wal kitabatu lan tulisan fil lughati ing dalam bahasa wal istilah lan istilah. Al-khottu fil lugha. Khot di dalam bahasa itu seperti apa sih? Al-khottu tawi khot iku wahidul khututi. Sijine garis. Wa huwa utawi khot iku at-tariqatu. Iku at-tariqatu dalan al-mustaqimatu kang lurus fi syai'i ing dalam suci-wiji wal jam'i lan jamak
wal jam'u lan utawi jamaah iku khututun, khutut. Jadi khot itu dalam sisi bahasa artinya jalan lurus, itu namanya khot. Ya. Jalan tol kalau lurus namanya jalan khot. Sini naik khot enggak? Naik tol maksudnya. Jalan lurus itu kan. Nah, wa khattul qalami. Wa khattul qalami lan kalimat khattul qalam ai kutubun tegese pira-pira kitab. Wa khattus syai' lan kalimat khattus syai' iku yakhuttuhu khatton. Artinya garisi karo garis. Utawa kata bahu nulis hu sapa wong hu ing khat bikolamin kelawan pulpen au ghairihi utawa saliyane pulpen. Jadi yakhutu itu bisa bermakna kata bahu. Nah, secara bahasa menulis baik menggunakan pulpen ataupun selain pulpen. Pakai ranting, pakai paku tetap dikatakan ya yakhut. Wa khattur rajuli dan kalimat khattur rajuli iku al-kuttabu biyadihi. Para penulis